Ini Mbah Mukti niku. Nah, terus pada akhirnya ada penambahan biaya lagi konsumsi dan lain-lain. Dan termasuk di agenda-agenda Sabtu Minggu di panggung Ramadan ini kegiatan rebana dan kemudian nanti ada tamu-tamu undangan yang lain itu lebih kepada penambahan anggaran yang terjadi. Jadi sebenarnya kami sudah mencoba untuk merekap, tapi memang karena kami diinformasi untuk rapat ini kan lumayan mendadak, terus Mbak Bendahara itu belum sempat merekap secara keseluruhan anggaran yang berubah tadi, kekurangan sampai ke program akhir di bulan Ramadan ini berapa, kita belum merekap ini. Sama yang belum itu agenda Syawalan. Kalau di proposal itu agenda panggung kampung Ramadan dan mungkin sampai ke panggungan Yasin itu sudah. Tapi yang memang belum masuk ke situ adalah agenda tawaran yang tadi dikatakan. Kemarin saya memang tentangnya itu saya dari sisi humas ya jalan juga ya. Artinya kalau di warga kampung Rangan setiap orangnya belum tentu tahu pasti data apa sih yang terjadi di kampung Rangan. Artinya ada event apa. Saya juga nanya, ini datanya kemana kok enggak keluar. Artinya kalau itu kan bisa juga di PKK, semua dengan di PKK itu juga nanya ini datanya berapa kasih. Tapi berarti itu karena katanya ada plan untuk buat banner, ada beberapa schedule yang ditulis di situ kayak itu biar bisa itu. Jadi siapakah tahu kalau merambahnya ke PKK, ke RT itu siapa tahu. Kalau merambahnya cuma di IT ya ada yang tahu. Dan itu pun yang care juga nggak banyak. Ya sampainya juga kalau memang itu nanti bisa diambil ke RT ke kampung, ya kita lanjutkan. Memang kendalanya sana ya kita harus siap untuk itu. Apakah nanti ini tergantung ke RT masing-masing ya, apa mau diambilkan di cash atau diambil jadi warga untuk nyewani satu van gitu. Iya itu betul. Karena ngerti lo kita saya ngambilnya shortcut aja, pakai dana kas aja ngapain gitu kan. Iya Pak, ya saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur wonten pangasanipun Bapak Kepala Dusun di Ron Seranggan, Bapak-bapak RT/RW, kalau pinangka ingkang dituwuhaken wonten ing RT kanthi warga kalau wingi menika ngantu-antu. Kalau kan sampun ngumumaken kalian Pak RW niki kalau kempalan kalau wingi wulan kalau wingi sampun kuwaturaken bilih kados padatan setiap bulan Ramadan menika disuwuni kados dana kegiatan Ramadan yang sampun wonten ing masjid. Kami kalau ini yang kamu Ramadan ngomong seperti kok dereng berarti kita wonten ing dalem menika kula selaku dan di sebuah teman-teman untuk RT insyaallah mangke Allah badhe nyuwun sewu nek yen kula kasih panjenengan dinikis Pak Gusti mawon boten saged maringi kas mangke Allah kagungan kesanggupan samangke kula perwarga mangke kula suwuni. Namun nyuwun sewu misale kurang dari menapa nika 35 boten napa nggih. Boten. Nggih, amargi nyuwun sewu menika sampun tanggal tengah-tengah meh riyo biasanipun kalau setiap keluarga menika kagungan tanggal piyambak-piyambak anggenipun napa nika badhe datangipun bulan riyadi utawi riyo menika. Sama nggih kalau berusaha dalam minggu-minggu niki kalau usahakan nggih ugi kalau samangke kalian matur kagem sawalan sepeda. Terus di samping kegiatan di wontenipun kampung Ramadan di wontenipun napa nika kegiatan wontenipun sawalan
dan kalian dan saya ingkang kagem remaja jika nek saged kawula nyuwun undanganipun samangke kula badhe tutur wonten ing lingkup kawula pemuda-pemuda menika wonten ing lingkup kula mangke kula paring undangan terus mangke kula paring undangan menika kedah harus hadir wonten mboten nek saged niki kan nginjang Jumat nginjang nginjang itu nah kegiatan ini juga itu yang ngempalaken lari-lari remaja to ana saged nginjang nggih oke insyaallah mangke remaja niku kula paringi pengertian anggenipun wontenipun kegiatan sumados sampeyan saged hadir putra napa putri Amun sari lawan nang katen ngutahaken kok dhewe wonten kereta sampun atur ngutahaken kawula akhiri waktu kan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten dumateng Bapak sedaya karo kadingan nyun seso masalah nyambung kalian Bapak RT kalih menika ini kegiatan. Bijeng kegiatan masalah naroke kegiatan hari Sabtu Minggu. Niku dananipun sampun wonten dereng. Untuk hari Rabu anak-anak belum. Berarti kita tegaskan aja untuk hari Rabu sampai tindak selanjutnya yang belum ada dananya. Untuk kelanjutannya hari Rabu untuk anak-anak, selanjutnya untuk pengajian sama sawalan kesenian. Nah, kita sepakati aja kita akan membutuhkan dana berapa. Jadi kita bisa memikirkan seperti menyambung Bapak RT tadi, kita akan kalau bisa berusaha untuk menutup untuk kegiatan menyokong kegiatan itu. Nah, sekarang kita kembalikan kepada panitia atau Bapak Kadus supaya ngengkreng. Kira-kira apa ya selanjutnya yang untuk pengajian itu dananya berapa, untuk TPA berapa, untuk dari Mas Panitia, nanti untuk dari kesenian itu berapa, diperkirakan berapa. Insya Allah mungkin per RT ya mungkin kurang atau lebih bisa mengumpulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa kita malam hari ini bisa bersama di sini untuk kelompok pikir bersama terkait dengan kegiatan yang sudah berjalan di kita dalam hal ini konteksnya adalah kampung ramah yang sudah dulu pernah kita bahas di awal dan ini sudah berjalan dan kita tahu semuanya bahwa ini adalah awalan yang kita melihatnya awalan yang baik meskipun penuh dengan liku-liku dan tantangan karena memang prosesnya ya sedemikian yang kompleks gitu ya. Meskipun awal sudah ada perencanaan yang mana perencanaan itu juga belum matang ya. Karena memang kita masih mencari bentuk dan sambil berjalan itu kemudian kita menemukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Sebagai contoh misalnya dalam kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman ini pada akhirnya yang dilaksanakan beberapa tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya yang di awal pertama kegiatan syaratnya dengan kepala desa karena teknis gitu ya, kemudian kalau tadi juga Pak Kadus, tapi saya tidak setuju dengan Pak Kadus
ada yang mengatakan gagal. Ini beda bentuknya Pak. Gagal secara teknis kok. Enggak juga. Secara teknis tetap ada. Nah, cuman secara bentuknya saja berbeda dan karena sikon memang waktu itu kita masih karena memang konsep awal sangat sederhana dari kita, dari teman-teman itu sangat sederhana, tapi kemudian wah perlu seperti ini ternyata teknis alam dan sebagainya yang perlu kita pertimbangkan, dan itulah bagian dari pembelajaran kita, pembelajaran dari teman-teman panitia ini yang memang kita tahu kita ini bagian dari proses belajar dan ini baru awal, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti rebana itu tidak ada. Kegiatan rebana itu tidak ada di rencana awal, saya tidak ada di proposal, di rencana awal tidak ada. Tapi ketika teman-teman berjalan proses ini, kita kasih gambaran ya, biar kita tadi Mas Ketua RT 2 kami menyampaikan, kita tidak tahu. Nah, saya juga ingin berbagi tahu. Ya mohon maaf karena aku nih kono iki dadi rada sok akeh ngertine ngono. Ning ora sok-sokan. Apunten. Jadi yang saya lihat dari proses itu misalnya teman-teman ini bergerak misalnya mencari donasi dan sebagainya, terus dapat bantuan sound dari base misalnya, dari base audio. Oke, wah ini untuk kegiatan apa ya, dari ada base audio pakai mobil sound dan sebagainya. Terus berpikirlah ada masukan-masukan buat acara rebana saja. Oke, kita buat rebana dari teman-teman kita, anak-anak kita, ibu-ibu kita gitu ya. Oh, ini yang undang karo ning lingkungan yang sudah ada di desa Balondoso, kita undang Wali Songo. Ternyata secara teknis soundnya yang tadi disiapkan dari base kurang pas, spesifik aja dengan rebananya Wali Songo yang butuh ini macam-macam. Akhirnya apa? Biasanya kita gunakan yang lain dulu aja. Berarti untuk itu kita butuh sound system. Akhirnya kita harus pinjam sound system dan biaya itu juga biaya. Nah, kemarin biaya dari temennya Pak Katif itu dari harga 2 juta kemudian dikopeng jadi 1.500.000. Misalnya gampang, kita belah-belahan aja Pak, 1.500.000 itu sound. Di awal tidak ada itu, termasuk konsumsi. Nah, di awal juga nggak ada. Nah, itu kemudian kita create. Nah, dan ini teman-teman belajar untuk meng-create dari apa yang ada, dari sumber daya yang ada untuk dicake menjadi satu kegiatan yang memberikan manfaat seperti itu. Kemudian lagi yang minggu besok itu rencana awal arek polpen di hari Sabtu. Nah, kita mikir-mikir arek polpen, terus nanti audiennya siapa yang datang, remaja. Kita kadang masih ragu di remaja ini untuk datang itu kan agak susah. Nah, ya, banyak tantangan gitu ya, ada tantangan. Nah, kemudian mungkin kali dengan ibu-ibu, lalu kita tanyalah, tidak nyari pulpen lah, dibuatkan, nah, kita panggil Ustaz gitu ya. Yang kita rancang itu ternyata tidak perubahan. Pak Pulpen tidak bisa, bisanya di minggu, oke? Pak Pulpen kita tarik ke minggu. Nah, terus dari 2 acara dong kan gitu. Yang tadinya dari 2 acara. Nah, Pak Ustaznya minggu bisa nggak? Nggak bisa. Minggunya ada acara Pak Ustaz ini. Ya udah, Ustaz tetap Sabtu, ini hari Minggu. Nah, terus yang remaja itu di hari Golkar itu kemudian yang remaja karang-tarungan bisa berdialog untuk diundang. Petunjuk apa dia ini gitu. Udah, acaranya buat anak-anak aja. Acaranya nanti dongeng, banyak nanti ya bukan untuk remaja dewasa tapi untuk anak-anak, karena dongeng Kak Komo kan besok. Nah, tadi kita butuh 2 sumber daya nih untuk mensupport 2 kegiatan. Nah, alhamdulillah tercukupi ya, yang hari Sabtu anak-anak 150, Pak Adus sebenarnya nembus ke roket itu dapat 100. Setelah itu saya dapat info dari Mbak Vina, Pak anaknya itu 130-an deh. Waduh, roket itu menjadi 100. Nah, berarti kan itu tombol. Ya, lalu kita fundraising lagi. Alhamdulillah kemarin ada teman juga, dan teman saya di luar itu saya tentu langsung ini yang ini kurang segini, langsung mencukupi semuanya. Terus yang piye? Saya minggu juga perlu. Nah,
ternyata Pak Kadus juga bergerak kemarin ke kali Mana plastik? Bunana plastik. Anas apa? Kok yang nyangka lu dulu? Aku rutut wae nek masalah kuwi. Bunana mencukupi juga. Ya. Artinya karena yang di luar ini sudah berjalan. Nah, ini akhirnya sudah berjalan. Nah, kemudian kita masih punya kegiatan yang lain ke depannya. Termasuk kegiatan teman-teman Faresnya juga berjalan selain yang di RT. Itu kemarin biasanya ada Mas Edo, ada Mas Bibin, ada Mas Yud. Di luar ada beberapa yang masuk ya dari kemarin. Nah, itu dari pengusaha di luar ada yang masuk 1 juta kalau tidak salah. Temennya Mas Bibin itu juga 1 juta, ada yang maupun dan sebagainya. Itu yang kemarin juga menambah untuk support kegiatan-kegiatan teknis yang di luar itu. Nah, termasuk kalau yang Rabu bisa dengan Pak Giarto, saya nggak tahu teknisnya, tapi mestinya sudah masuk di dalam TPA. hitungan TPA. Jadi kalau untuk gorampe takjilnya anak-anak saya kira sudah masuk di hitungan yang dari 10 juta yang disisihkan untuk kegiatan TPA. Tapi kalau kemudian nanti mau ditambah karena sebagai akhir atau ya monggo gitu. Nah, saya kira yang perlu dipikirkan nanti adalah sisa kegiatan yang belum tetap, termasuk tanggal tadi Syawal. Nah, monggo saya kira nanti kalau mau dihitung secara pasti yang Syawal itu. Nah, sisa kegiatan yang lain yang belum kayak zakat kalau ini enggak ya. Kayaknya yang belum muncul itu Nuzul Quran. Kalau mau jadi pengajian, Nuzul Quran yang takbiran. Tapi takbir khataman. Kataman dulu, Itu jadi satu di tengah Nuzul Quran dan khataman. Nah itu. Nah, itu ya. Aku kan bapak-bapak, saya agak panjang cerita. Ini untuk memberikan untuk memberikan kerangka kita berpikir bahwa ya inilah jalan, dan mari kita support teman-teman ini untuk lebih bersemangat karena ini menjadi titik awal dan harapannya tahun-tahun berikutnya ini menjadi enggak gitu ya, besok mau seperti ini atau mau lebih lagi, tapi kita punya gambaran seperti itu. Yang jelas dari beberapa yang sudah kemarin hadir di sini juga banyak memberikan apresiasi dengan model kegiatan yang lebih terbuka semacam ini. Artinya tidak mungkin ya kita tidak mengatakan kita sudah istimewa karena kita memang lagi kalau kita berkaca dari Joko Karyan ya ini mini banget Joko Karyan, mini banget itu ya Mas Yop ya. Tapi memang di situ titik awal yang dibentuk oleh Mas Yop ini memang membuat titik awal untuk nanti kedepannya generasi berikutnya dan sebagainya bisa melanjutkan lebih jauh. Nah, terus yang berikutnya saya ini hanya usul saja ke Bapak Kadus terkait dengan ini apa permohonan untuk ini ya, permohonan untuk support kegiatan ini. Saya usulnya satu, karena ini sudah berjalan saya usul untuk nominal tidak usah dipatok ya, semasuknya saja ya, boleh katakan sekelasnya tapi semasuknya saja. Kemudian kalau soal mau teknisnya Pak RT mau door to door atau mau dari kas dimanggake, karena itu tiap RT berbeda nih bapak ya, jadi saya lebih cenderung untuk tidak matok angka gitu ya. Saya kira ini jadi pelajaran buat kita. Mohon maaf ya, ini koreksi juga buat kita, koreksi untuk diri kita sendiri juga termasuk saya. Kalau bisa ke depan gitu ya, ketika rapat awal persiapan itu kita sampai katakanlah mulai rapat rembugan itu sampai apa sampai matang, sampai soal debat-debatan, sampai soal berdarah hanya untuk secara teknis itu biar lebih matang. Dan saya koreksi saja, kemarin kita lebih banyak apa ya, tidak sampai pada titik teknis begini kemudian sampai pada bahkan kesimpulan gitu. Termasuk kemarin teman-teman masih bingung, cuma itu jadinya dipatok enggak toh 35 apa enggak toh, ada yang 35 ada yang 25 ya kan gitu. Jadi kita tidak apa-apa lah kalau di awal itu sampai
menurut saya ya kadang saya itu kalau rapat sok pedih usul gitu akhir-akhir ini saya sok pedih usul khawatir nggak kesuwen gitu khawatir nggak kesuwen. Nah itu aja saya masukannya. Kemudian yang kedua, masukan yang kedua ini secara teknis saja ke teman-teman panitia, karena ini yang membuat panitia saya usul itu perihalnya bukan permohonan takjil, jadi ini lebih sifatnya umum, permohonan donasi aja. Kalau sudah juga permohonan takjil mau nggak mau uang itu harus untuk takjil. Ya. Takjil berarti hanya bisa digunakan dulu. Ini kan kaitannya dengan akad permohonan. Jadi bukan permohonan takjil. Jadi seperti itu masukan saya. Lebih konkretnya kalau kita mau menghitung sendiri yang disampaikan Pak Ahmad apa ya, yang paling pokok justru hitungan yang di Syawal, karena ini jelas ini di luar yang digambar gitu ya. Nah kalau untuk yang menurut sisa ini saya kira nanti dengan ya itu teman-teman lebih ke apa ya, ngecaknya sebisanya seadanya kan gitu. Dan selama ini alhamdulillah bisa dicakir meskipun sudah mepet gitu. Hanya yang belum, kalau yang ini Mas Yofi nanti koreksi ya, yang kegiatan yang santunan sudah atau belum itu, sudah terpenuhi atau belum? Yang belum itu secara kasar gitu, karena belum ada laporan detail dari saudara. Itu yang santunan itu pada akhirnya kemarin masuk ke kas, jadi ada yang donasi santunan juga, itu terpakai terus kemudian terpinjam. Kalau nggak salah teman-teman Irhamna itu juga dari anggaran 8,5 itu baru ngambil separuhnya untuk kemudian nanti separuh kemudian kan masih setelah PPA ini kan hari Rabu kemudian teman-teman Irhamna, teman-teman remaja ini fokus ke takbiran. Nah separuhnya itu Oke, ya, jadi nanti maksud tadi mungkin kemarin ada donasi masuk khusus untuk santunan itu kalau nggak salah ada kita 900. Nah ini kemudian ini sebenarnya harusnya tersisihkan khusus untuk itu, tapi karena secara teknis teman-teman kemarin butuh anggaran untuk ya yuk akhirnya dipakai dulu. Harapannya nanti yang dari ini fundraising dari Pak RT ini nanti untuk bisa menutup itu, mengganti itu gitu. Terus kalau yang 8,5 sudah diambil separuh, berarti nanti untuk takjil itu besar ya? Tidak hanya untuk takjil, jadi takjil yang 1 minggu ini juga belum. Oh gitu. Oke. Ya, saya kira itu Pak Kadus, Bapak-Bapak RT, Pak RW, semuanya mohon maaf saya mau biasa matur untuk jadi rodo kopean, mohon maaf, dan mungkin ada yang kurang berkenan mungkin maafkan. Yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada Bapak Kapten dan perangkatnya yang hadir di malam hari ini mungkin kami dimiliki sedikit kita mungkin tahun kemarin tadi pertanyaan membantu ketua panitia pertanyaan Rahmat dan Yarto. Ini kalau hemat saya dari dana perencanaan yang 22.100.000 ini kalau gambaran dari saya dan bendahara kemarin itu dengan uang dari kas yang kami berikan kepada panitia ya, itu 10 juta
untuk modal awal. Kemudian apabila ditambah dengan dana donasi dari tiap warga yang 35.000, itu sebetulnya sudah mencukupi. Ini sebenarnya sudah mencukupi dari awal sampai ke kegiatan takbir selesai. Karena dari warga itu tahun kemarin saja itu sudah masuk 14 juta. Padahal ini kan 22. Ini sebenarnya sudah cukup. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan yang mendadak, ada kalau tidak kita mendadak ini saya kira hanya menambah sedikit. Mungkin dari termasuk dari donatur dan donatur kemarin pemikiran saya gitu. Dari 20 ini dari warga sama masjid ini cuma gambaran saya sudah cukup. Ditambah dengan donatur dari luar. Nah, ini yang kendalanya kan yang dari warga ini dari panitia belum bisa bergerak, sehingga ini di kegiatan besok ini masih kurang. Itu belum termasuk dari kawalan. Kita dari awal saja dari kegiatan itu tidak termasuk kawalan, sampai takbir keliling. Karena kemarin ketika kita bermusyawarah di masjid itu tawaran kita agendakan, dan saya tidak tanya kepada Pak Kadus. Kemarin kita dari masjid hanya ini tawaran 7 atau 8 kita soal dibagikan dengan Pak Kiai. Jadi kita belum memikirkan tawaran yang ini direncanakan hari ini. Jadi saya kira kita untuk menutup dari kegiatan dari panitia, ini saya kira dari RTR ini sudah cukup. Nanti kita yang mau berapa, kita kalau kita target mau 35 tapi bayarnya enggak 35 enggak apa-apa, seperti yang lalu begitu. Kita target tujuh 35, tapi ada yang bayar 20, 15 ada itu kemarin. Tetap kita terima. Dan ada yang 50. Jadi kalau saya pikir tetap ini yang RT ini disilahkan saja khusus untuk menutup kegiatan yang ini sampai selesai. Kemudian rapat kemarin menunjuk Quran dari awal ini ada kegiatan lain seperti tadarus. Ini tidak, karena kita tersendiri. Kita dari masjid jadi termasuk nanti nuzul Quran itu nanti dari masjid, nanti dari musola. Kalau nanti kita belum temukan dengan musola untuk nuzul Quran dan katamanya, ini saya kira itu Pak. Mungkin kekurangan dari pengajar yang tertutup ya, karena tadi itu hanya ini baru memenuhi 10 juta dari warga 40 juta ini dari warga itu. Kemudian kalau ada tawaran dari Kidul ini jangan mendadak. Saya kira ya saya usul dana dari warga yang ini jangan diudik-udik untuk menutup dulu. Dan kita rembuk lagi untuk tawaran, kita rembuk lagi sendiri. Mau tawaran ini bagaimana, kita rembuk sendiri. Mau pengajian dengan jadian, kita rembuk sendiri, kita dana rembuk sendiri. Walaupun nanti mau RT mau stornya mau dibareng kira mau,
tapi disilahkan sendiri donasi dari warga untuk kampung Ramadan sendiri, tawaran kita sendiri dengan kembali atau diembuk lagi, walaupun ini untuk menyukseskan kampung Ramadan. Satu, jadi kita lebih apa, kita banyak dari masalah-masalah yang ada pertanyaan sekarang ini pertama kali, bahkan kemarin Mas Dana itu bilang sama saya, kampung Ramadan ini Pak bisa berjalan 25% itu sudah bagus. Saya bilang Mas Dana kok 10 atau 5% saya sudah terhitung sudah bagus Pak. Dan ini Masya Allah, saya mendukung penuh dengan panitia, remaja dan sebagainya. Itu karena tadi pengalaman dahulu sering saya awal sampaikan kepada remaja. Ini dulu ketika saya jadi ketua Putra Manunggal itu lompok remaja dibantu polisi sampai besar. Maka saya dukung hari ini, walaupun dari masjidnya digunakan, monggo kan kami kegiatan umat Islam. Monggo sekarang kita kembalikan lagi itulah masalah dari panitia tadi butuh berapa dari Pak RT. Saya kira kembali lagi itu dari Pak RT yang kita minta donasinya itu yang 35, tapi prakteknya nanti monggo mau ada yang 20 atau 15 ataupun misalnya semuanya karena memang sudah sampai pertengahan mau 20 atau 15 belum seadanya, nanti kekurangannya insya Allah masjid tanggung jawab. Saya kira itu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ada lagi? Saya jadi menanggapi dana masalahnya kan yang RT kan belum terkumpul, jadi kan nggak bisa dikira-kira. Ya seharusnya RT ini kumpul dulu, dan nanti kalau kurangnya berapa bisa dikumpul lagi. Ya. Kalau gini kan belum ada patokannya belum ada. Yang penting RT ini jalan dulu lah. Paling nggak gini Mas Panitia dibatasi aja. Jadi nanti nggak terlalu lama-lama sampai Ramadan habis ya repot. Jadi beberapa 3 hari apa bisa lah untuk RT bisa 3 hari bisa jalan lah. Itu aja. Jadi untuk dana sekarang nggak bisa direbut dulu. Rasanya kan belum cepat tangan. Ya kita ini cepat dulu, nanti kita kumpulkan bersama-sama dapatnya berapa, misalnya kurang nanti bisa kita bentuk lagi, kita jadi. Terima kasih. Ya, dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hanya akan menanggapi sedikit saja, langsung aja ya. Masalah teknis seperti ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, ini memang kemarin kita juga saya sudah menjaga. Tapi untuk yang akan datang, lanjut yang akan datang teknis, seperti yang mungkin Pak Narto di Bantul, Pak Ahmad, itu tekniknya kalau mau merencanakan bulan Ramadan itu pertengahan Sa'ban itu sudah terkumpul dana, sehingga kita memprogram dana yang sudah ada, tambahan dari mana, tambahan seperti itu. Ini kami cuma menyampaikan pengalaman aja ya, saya cuma di luar dengar dari sana, dengar dari sini. Kalau seperti ini tekniknya, jadi panitia bekerja sebelum pelaksanaan, kita bekerja sama, walaupun dengan seperti ini dari Pak RT memang sudah biasa. Tapi kalau sudah trauma begini juga ada rasa rikuhnya, terus terang ada rasa rikuhnya. Kalau dari awal seperti kemarin kita bisa mengumpulkan banyak, tapi kalau sudah mepet gini kita cuma nyompo aneh, gitu loh.
Kalau direncanakan dari awal kita, walaupun sekarang kita support karena ini memang kegiatan positif. Besok lebih awal kita dukung sepenuhnya. Mau seperti ini, remaja dan bagi Pak RT siap. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita simpulkan yang pertama, seluruh pengurus yang hadir di sini sanggup untuk mendukung mensukseskan Ramadan Kampung Ramadan Dusun Bagan. Kemudian sampai saya tambahi sampai akhir, yaitu bukan hanya Ramadannya tapi sampai kegiatan sawalannya. Memang di kegiatan ini tadi disampaikan Pak Narto bahwa ada yang terencana, ada tidak terencana. Kemudian nanti Bapak RT silakan berjalan sekemampuannya dan tidak kita target seberapa dapatnya. Kemudian kita sekarang sudah tanggal 5, kalau bisa mungkin mau 5 hari atau mau seminggu. Kalau sudah kalau yang sudah dapat langsung saja setor ke bendaharanya Mbak Fitri, Mbak Fitri ya, bukan Pak Simen. Langsung kalau sudah dapat langsung disetorkan ke lewat bendahara Pak Fitri Pak Simen, pejabatnya di RT 2 RW 7 atau bisa ke sini lewat Pak Yopi atau. Kemudian tadi dikatakan Pak Tanto, terima kasih, tapi memang seperti itu Pak Tanto, tahun ini memang kita tadi dikatakan Pak Tanto sudah pada awalan kita membuat kampung Ramadan di mana dulunya hanya dipegang sama jenengan, sekarang jenengan roto enteng dipegang sama teman-teman bersama, tidak hanya pegang 1 orang 2 orang. Nah, sekarang sudah cukup dan terima kasih dukungannya 100% dari Ketakbiran. Kemudian nanti apabila ini kok kurang dulu, minta mungkin bisa ditalangi dulu dari bendahara. Kemudian nanti berapa yang dipinjam. Kemudian untuk tadi dikatakan untuk nuzul Quran, kemudian yang terkait dengan itu khataman itu nanti akan dikeluarkan langsung dari kas masjid ya, apa-apa, alhamdulillah. Kemudian tadi usul dari Pak Tanto terkait dengan sawalan, karena kemarin tadi di apakah mau dipanitiani sekalian oleh kampung, kalau saya sekalian oleh kampung Ramadan di sana tadi seluruh dusun, sawalan dusun, sawalan pengajian sama sawalannya kesenian, karena harapan saya itu melekat, tidak saya beda-bedakan karena itu. Jadi sekalian yang boleh karena kurangannya berapa, yang penting untuk mencukupi yang ini dulu, yang mencukupi yang sudah terencana dari sana. Nanti kok ada sisa tarik untuk sawalan, dan nanti berapa sawalan yang dibutuhkan antara sawalan pengajian dan sawalan kesenian. Nah, nanti di episode berikutnya kita rapat lagi, mungkin orang mengingat karena Singapura tadi saya itu masuk angin dan sebagainya, sehingga nggak bisa jadi apa-apa. Nah, jadi kita ada rapat lagi terkait dengan sawalan yang kita sebutkan, yaitu sawalan pengajian, sawalannya dari tim, yaitu sawalannya. Nah, kita harapan kita besok hari Minggu itu bisa pemuda kita bisa hadir di sini. Nah, jadi kita bisa bersatu, kemudian berngopi dan kemudian sebagainya, bisa buka bersama bareng-bareng. Misalnya kemarin kita baru pesan untuk 100 buka bersama, kalau memang besok itu boleh kita buka. Nah, itu yang penting dukungan dari semuanya untuk dan bapak-bapak teman-teman ini
Jadi Ramadan kalau ini masih kemauan di ini perencanaan kampung matang ada identifikasi hati yang sebagai warga yang pada mengenai Allah kalau ini sebuah saklar jadi kan yang terima kemauan ini kalau matangnya kali ini sebenarnya saya ya ini apa itu apa jadi ya itu belum saya menawan kawan yang dilaksanakan berarti patungan anak yatim. Dan yang anak yatim ini sudah masuk anggaran satu yang memang oleh Singapura diamanahkan ini satu ini untuk anak yatim, juga belum untuk yang lain. Ya. Kenapa 1.900? Karena kemarin dulu datanya anak yatim plus disabilitas itu ada 19. Ibu Nato menghitung per dari 100, gitu ya. Jadi harusnya 900. Tapi kalau kemudian nanti mau ditambah lagi, tidak bisa. Kalau misalnya lah, belum yang lansia, misalnya lansia ini waktu banget, tapi itu tambahan. Terus yang kedua adalah kekurangan kesadaran untuk yang tadi ada yang mendapatkan itu tanpa bisa. Kalau satu yang atau kan bisa, itu saja. Sebenarnya negara lain juga selain itu itu kan ternyata secara gambaran kita akan nah kalau tadi berdasarkan praktek bisa kemasannya dari RT bisa 14 juta jadi ini masih kurangnya masih wajar lah meskipun itu mungkin turun misalnya akan tidak apa-apa jadi saya punya gambaran nanti yang akan dilakukan dari RT berapapun gitu berapapun itu nanti fokusnya di sini untuk ibu dan kita ini kan bisa dimanfaatkan untuk mungkin pengembangan kegiatan teman-teman dan kita ini pun ditambahkan ke sini itu nanti malah bisa untuk awal itu gitu ya menurutnya Mas Dodi untuk yang pengusaha yang jadi proposal itu siapa saja dia tahu nanti ada apa ya pokoknya dikasih tahu ke Pak RT itu warganya yang pengusaha ini sudah saya minta jangan sampai dia tidak dua kali gitu kebanyakan proposal itu pengusaha yang di sekitar kalau yang di dalam mana sama Mas Mawan sudah Mas nah itu Bapak ini sudah paham tidak ada 12 ini ya alhamdulillah oke kali bersawalan apa kalau ya kalau saya malah selain ini sudah clear kemudian mungkin yang besok minggu itu teknisnya untuk bisa memberikan motivasi pengusaha muda dan kita ini mau seperti apa itu yang perlu saya kira perlu dipikirkan ya apakah kemarin teman-teman di panitia bilang mau kita undang satu-satu atau mau bagaimana dengan itu reuninya kita ikut juga ya khawatir nanti ada yang meleset satu malah jadi maksudnya kok bilang di orang nanti kan ini juga kalau undangan mohon nanti ini saya kira yang perlu masukan dari Bapak RT atau mungkin nanti dari Pak RT yang tadi ya idenya tadi nanti di undangan depan tapi setelah Pak RT gitu jadi ada support ke mereka ke materi dari Pak RT tapi tetap ada undangan tertulis gitu Pak ya undangannya juga lawan mari tak fotokopi ini kalau undangan terus kita ketua undangan mari tak gunting fotokopi kok RT mau fotokopi itu tambahan informasi konsep besok hari Minggu itu mengundang Pak Arif Polpen itu kan temanya ketertiban masyarakat khususnya
kalau Pak Arief Polpen itu dari Polres Magelang Kota itu di lantas lalu lintas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan tema yang akan kami berikan itu tidak hanya di sekitar lantas. Jadi Pak Arief Polpen itu memang pegiat media sosial juga yang viral dan terkenal di media sosial. Sasarannya hanya jadi rencana yang semula itu kita memang mengkhususkan untuk remaja atau pemuda-pemudi di Gunung Keranggan. Mengambil dua nama waktu itu, ada Agus Magelangan itu pegiat media sosial juga, tapi khusus untuk remaja, pemuda dan pemudi itu dari Senang. Yang kedua adalah Pak Arief Polpen. Karena kita memang agak kesulitan untuk mengundang teman-teman remaja, untuk Agus Magelangan ini kita eliminir karena segmen umur Agus Magelangan ini benar-benar untuk remaja. Karena kita tadi di sisi remaja kita agak susah untuk mengundang, di beberapa kali kegiatan itu memang belum semangat untuk datang ke panggung ini. Kemudian kita putuskan untuk mengambil di Pak Arief Polpen. Alasannya adalah ketika nanti rekan-rekan remaja itu juga belum semangat lagi untuk datang ke sini, Pak Arief Polpen ini segmen usianya bisa sampai ke orang tua gitu. Jadi untuk khusus hari Ahad atau hari Minggu besok ini tidak hanya dikhususkan untuk pemuda, jadi nanti pemuda dan umum gitu. Karena pendidikan atau sosialisasi ketertiban masyarakat itu tidak hanya meliputi di pemuda gitu. Karena terlebih dari Minggu besok ini kan Pak Arief Polpen hanya satu pembicaraan itu ya, karena sebelumnya kan kita ada dua pembicara, Kak Komo dan Pak Arief Polpen, setengah jam atau 1 jam kan. Tapi pada akhirnya ini terpisah harinya, jadi Pak Arief Polpen itu full 1 hari full untuk mensosialisasikan Kamtipmas lah istilahnya gitu. Nanti soal petasan, nanti soal perang sarung, nanti soal apapun itu yang selama ini kita hadapi di masyarakat, termasuk nanti lalu lintas juga, atau nanti pendidikan usia dini ketertiban masyarakat gitu. Jadi arahannya ke situ. Bisa jadi nanti target audiensnya, target peserta atau undangannya itu di samping ada dari remaja atau pemuda, tapi juga monggo ketika bapak atau ibu bisa merawuni itu juga dipersilakan. Jadi targetnya begitu. Tambahan karena tadi masalah kita itu di pemuda atau di teman-teman remaja di sini belum banyak yang masyarakat, kita ada inisiatif untuk mengundang dari Karang Taruna Banjarnegara, karena berkaitan dengan kemarin kita akan sandingkan itu dengan kegiatan pelayanan kesehatan dari puskesmas. Jadi dari puskesmas itu punya program itu screening kesehatan untuk usia produktif 15 tahun ke atas. Jadi targetnya memang pemuda ke atas. Jadi kita sudah nyuwun ke puskesmas sudah menyanggupi, tapi lagi-lagi kendalanya teman-teman remaja ini yang ingin kita sasar sebagai sasaran puskesmas juga sampai di hari ini semangatnya itu belum muncul. Jadi mau tidak mau kita harus ekspansi keluar, mengundang Karang Taruna yang ada di Banjarnegara. Dan alhamdulillah sambutan dari ketua Karang Taruna itu semangat. Bahkan dari ketua itu, Mas Bok, besok panitia yang di sini itu nganakin sekarang atau nganakin ya. Karena jadinya bukan Kampung Ramadan Keranggan, tapi Kampung Ramadan Banjarnegara. Ya itu alhamdulillah konsep-konsep yang seperti itu diterima dengan baik. Tapi itu sasaran yang kita patok adalah remaja dan kemudian umum, karena segmen dari Kamtipmas ini tidak terbatas hanya dari remaja saja. Itu tambahan untuk konsep acara di hari Minggu besok ini. Jadi saya kira Mas Dodi teknisnya diusahakan besok kita menyatakan
itu ya oleh Pak RT gitu ya Pak RT ini dari sahabat desa syukur sudah ditulis ini sesuai dari Pak RT cuman persoalannya teman-teman juga belum tahu list data remaja nah ini atau nanti Pak RT bisa menuliskan nanti di juga